Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sel volta. Nah, yang di depan kamu itu adalah gambar dari reaksi sel volta. Kita perhatikan kalau di sebelah kiri ada larutan ZnSO4 dan sebelah kanan ada larutan CuSO4. Dan di sini ada elektroda Zn dan elektroda Cu sesuai dengan larutannya. Nah, kamu perhatikan ada beberapa istilah di situ. Ada yang disebut elektroda. Elektroda itu yang ini. Ini elektroda namanya. Ada yang elektroda anoda, ada elektroda katoda. Elektroda anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan elektroda katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, selain itu kita perhatikan ciri khas dari sel volta di sini adalah ada jembatan garam. Jembatan garam ini berfungsi untuk penyeimbangan muatan positif maupun negatif yang ada di dalam larutan. Nah, perlu diketahui kalau sel volta itu adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik. Jadi nanti di anoda dan di katoda ini akan terjadi reaksi kimia yang akan menghasilkan listrik yang terbaca pada voltase di atasnya. Begitu. Nah, untuk mengetahui mana yang bereaksi reduksi oksidasi, kamu bisa melihat data deret volta. Nah, seperti ini. Tadi kita perhatikan kalau logamnya adalah Zn dan Cu. Nah, harus diingat bahwa deret volta ini semakin ke kanan itu semakin cenderung untuk bereaksi reduksi. Semakin ke kiri itu semakin cenderung untuk bereaksi oksidasi. Jadi yang ini oksidasi, sebelah sana menuju reduksi. Nah, jadi kalau kamu perhatikan Zn itu supaya reaksinya berlangsung harus bereaksi oksidasi, sedangkan Cu harus bereaksi reduksi. Nah, ini sesuai dengan gambar yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan Zn di sini dari anoda ini akan mengalami oksidasi membentuk Zn2+ dan 2 elektron seperti reaksi yang ada di bawah. Nah, Zn2+-nya akan masuk ke dalam larutan bergabung dengan ZnSO4 yang lain dan 2 elektronnya akan mengalir pada kabel dan masuk ke elektroda katoda. Nah, 2 elektron yang mengalir ini nanti akan terbaca di voltase sebagai besar potensialnya. 2 elektron itu akan bergabung bersama Cu2+ ini membentuk endapan Cu berdasarkan reaksi reduksi seperti di bawah. Cu2+ akan bergabung dengan 2 elektron yang tadi mengalir dari Zn. Nah, menghasilkan Cu, endapan Cu. Makanya di sini akan dihasilkan endapan Cu di daerah elektroda yang katoda. Begitu. Nah, harus diingat untuk sel volta, anoda itu bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Nanti berbeda dengan sel elektrolisis. Karena di elektrokimia ada 2, ada sel volta, ada sel elektrolisis. Begitu. Itu untuk reaksi pada sel volta. Nah, kita sekarang perhatikan deret volta. Sebaiknya kalian bisa mengetahui, menghafalkan deret volta ini supaya memudahkan kalian untuk memprediksi apakah reaksi tersebut dapat berlangsung atau tidak. Nah, reaksi dapat berlangsung jika logam yang sebelah kiri itu oksidasi dan yang sebelah kanan reduksi. Jadi tergantung nanti logamnya apa saja. Misalkan logamnya Ca misalkan dengan Ni. Nah, si Ca dan Ni ini reaksinya dapat berlangsung jika si Ca itu mengalami oksidasi dan Ni mengalami reduksi. Jika terbalik, maka reaksinya tidak akan dapat berlangsung.
Nah, selain dilihat dari deret volta, kalian juga bisa melihat dari data potensial reduksi standar. Jadi nanti ada E0 untuk menentukan apakah reaksi tersebut dapat berlangsung atau tidak. Maka harus diketahui data E0 selnya terlebih dahulu. Nah, jika diketahui E0 selnya dan tidak ada data deret volta, kalian lebih mudah untuk dapat menentukan mana yang bereaksi oksidasi dan mana yang bereaksi reduksi. Caranya adalah dengan melihat E0-nya. Nah, kamu bandingkan kedua logam ini mana yang E0-nya lebih negatif. Jelas terlihat bahwa Ca itu adalah lebih negatif dibanding Sn, sehingga Ca ini harus bereaksi oksidasi, sedangkan Sn harus bereaksi reduksi. Sehingga yang Ca kita balik, Ca menjadi Ca2+ tambah 2 elektron. E0-nya juga kita balik jadi plus 2,87 volt. Nah, yang Sn berarti bereaksi reduksi. Reaksinya tidak perlu kamu balik. Sn2+ tambah 2 elektron menjadi Sn. E0-nya negatif 0,14 volt. Dari sini kita mendapatkan reaksi totalnya. Elektronnya bisa kamu coret karena sama-sama 2 elektron. Jika elektronnya tidak sama, maka kamu harus kalikan elektronnya supaya dapat tercoret. Namun, E0 selnya tidak boleh kamu kali. Jadi kalau misalkan Ca-nya jadi K misalkan, berarti K menjadi K+ tambah elektron. Elektronnya cuma 1, di bawahnya 2, maka semua harus dikali 2 kecuali E0. Jadi N0-nya tidak boleh kamu kali. Nah, ini reaksi totalnya jadi Ca ditambah Sn2+ menjadi Ca2+ tambah Sn. E0-nya itu jadi plus 2,73 volt. Nah, kamu perhatikan karena ini mengalami reaksi oksidasi, maka inilah anoda dan muatannya negatif. Sn mengalami reaksi reduksi, berarti yang ini katoda, muatannya positif. Jadi kalau ditanya anodanya apa? Ca. Katodanya berarti Sn. Reaksi di anodanya begini, reaksi di katodanya begini. Dan E0 selnya seperti ini. Nah, dari sini kamu bisa menuliskan notasi sel. Ingat, untuk notasi sel selalu menuliskan anoda terlebih dahulu, baru katoda, dengan diselingi oleh 2 garis yang berarti yang melambangkan jembatan garam. Jadi jembatan garam hanya ada di sel volta dan ini lambangnya. Sehingga kalau kamu tulis untuk reaksi di atas, Ca garis Ca2+ garis-garis Sn2+ garis Sn. Nah, garis ini melambangkan tanda panah dan garis 2 ini melambangkan jembatan garam. Hati-hati untuk notasi sel, jangan sampai terbalik. Untuk sel volta, sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.